Itu 5 sampai 6 ton itu dari berapa kolam? Per kolam. Per kolam. Ya. Ukuran kolam 2.500, 50 kali 50. Ya. Segi 4, kedalaman standar 1,5, 1,2 lah. Satu airnya 1,2 meter ketinggian airnya. Ya. Satu siklus itu berapa lama? Satu siklus 4 bulan. Ya. Jadi kalau kita bicara three step, itu pemilihan konsep three step ini untuk efisiensi ya terutama Ya. Itu sebetulnya dari konsep ini efisiensinya seberapa banyak sih? Kemarin kalau kita hitung biaya listrik itu turun sekitar 25% ya. Ya, karena listrik kan kita paling besar kan ya, 25% listrik. Kemudian dari pakan juga, ya kita bilang kalau dulu kolam besar dengan jumlah tebaran yang sama, kolam besar itu kita pakai pakan bisa sampai sekitar 400 kilo. Pakan nomor 1 ya. Sedangkan yang di sistem 3 step ini, pakan nomor 1 itu kita pakai cuma 1 karung, 25 kilo. Iya. Jadi nguber besarnya seperti itu gitu. Karena kolam besar itu juga kita sebar pakan awal itu bilangnya cuma membantu pembentukan air gitu. Karena ya kita bisa cek sendiri, udang masih benur hari 1 kedua gitu, makan nggak gitu disentuh. Iya, jadi sangat-sangat irit kalau dari pakan awal. Cuma kalau sudah perkembangan menuju ke 40 hari, 50 hari, 60 hari udah mulai mengejar kolam besar gitu. Ya tergantung perkembangan mereka gitu. Kalau dibilang-bilang kan tadi, kalau kondisi buruk-buruknya nih ya, kalau kondisi perairan ternyata tidak bisa kembali seperti yang ideal dulu, itu bagaimana kelanjutan dari pola three step ini sendiri? Ini kita paling bisa menantikan kawan-kawan dari yang menyuplai saprotam kita ya, obat-obatan lah istilahnya ya. Ya, yang pasti kan kemarin yang isu antibiotik itu ya jangan sampai terjadi lagi gitu. Kadang kita petambak itu seperti kesannya dibohongin gitu loh. Ini ada obat, bukan antibiotik kan? Bukan, tenang. Wah gitu, ternyata dari media ternyata itu antibiotik. Udah kan, kita yang udah setengah mati gitu kan. Kita berusaha, kita cari, mereka meyakinkan bahwa bukan, tapi ternyata diberitahu itu antibiotik. Wah, kita yang pusing gitu. Jadi ya kita harapkan teman-teman dari ini segera menemukan istilahnya obat-obatan yang bisa membantu meringankan lah. Ya karena kemarin memang modenya semua kayak kan mode survive gitu loh. Bukannya kita mau hasil yang banyak. Kita ini udah tebar tambah sedikit gitu kan. Masih mortalnya gila-gilaan ya. Kita carilah. Ya. Ya kita bilang kan kalau kadarnya sih harusnya memang sedikit yang kita pakai gitu ya. Tapi ya karena itu ketidaktahuan sebenarnya ya, bukan karena kita sengaja wah pakai antibiotik aja gitu gini. Enggak, kita nggak seperti itu. Kita istilahnya ya tidak tahu ya. Tapi kedepannya ini ya kita harapkan teman-teman saprotam lah bisa membantu kita, apakah daya imunostimulan ya istilahnya. Jadi supaya udangnya sehat, sehingga kalau ada penyakit-penyakit yang ini menyerang itu tidak kena gitu. Sama di air ya, kalau misalnya ada ya kan sumbernya ada bakteri, ada virus kan ya, kalau ada perlakuan untuk di air, membantu disinfektannya gitu ya, lebih baik lagi gitu, sehingga kita bisa lebih jaga gitu. Karena teman-teman udah pakai UV lah, pakai ini pakai itu, masih babak belur semua gitu ya. Ya itulah kita yang paling mencari ya, yang saya bilang di 3 step kita mencoba, pakai ini coba bertahan nggak, coba pakai ini bertahan nggak, yang ini bertahan. Cuma ya siklusnya ya berjalan ya selesai kan, kita nggak belum banyak juga kolamnya gitu ya. Iya. Oke, kalau yang terkait tadi reservoir, kenapa reservoir terus bedanya dengan pemakaian pipa ya sebelumnya? Oh iya. Iya, jadi kemarin kan teman-teman dari pakan juga bilang udah mulai ganti air harus banyak gitu.
Ya, jadi kita memikirkan gimana kalau soalnya memasang, kalau daerah Penyak sini kan 400 meter kita pasang pipa aja. Jadi itu perlu kerja yang dan biaya yang cukup besar gitu. Jadi kita memikirkan gimana kita memaksimalkan kinerja pompa yang ada dulu. Kemarin kita udah bersihkan, tapi hasil masih ya ada bertambah dikit. Jadi kita memikirkan kemarin kalau kita lihat air yang keluar dari pompa itu, kalau misalnya pendek, itu kencang keluarnya. Sedangkan kalau ini kan kita perlu dia dorong juga dari depan ini sekitar ada 200 meter gitu pipanya. Nah, pipa ini ya kemarin pemikirannya ya kita potong aja pipanya. Cuma kita bikin kayak got gitu ya. Untuk ngalirin airnya pakai gravitasi gitu ke kolam penampungan. Jadi kita potong dan hasilnya memang debit airnya kita bilang bertambah tapi sedikit. Tapi yang pasti listriknya, jadi pemakaian listrik pompanya itu jadi berkurang gitu. Jadi dayanya berkurang, jadi kita bayar lebih hemat dari segi listriknya hemat. Nah, dari titik itu kita berpikir untuk mau mengganti pompa yang lebih besar. Ya, karena buangannya dikit kan kita harapkan dia tarikannya lebih besar, tapi kendalanya tetap dari pipa yang kita sudah terpasang ke laut ini kan 8 in. Nah, kita nggak tahu itu bisa maksimal. Kalau dengar dari yang ahli-ahli pompa, mereka bilang itu hasil kalian sudah maksimal gitu. Ya, kalau mau pasang pipa lebih besar. Ya cuma kita masih lihatnya soalnya keluaran airnya itu paling kalau dulu masih setengah pipa, cuman keluar yang sampai ke kolam pendapat cuma setengah pipa. Nah, setelah kita potong itu lumayan ada 3/4 pipa lah keluarnya gitu. Ya, jadi itu yang kita harapkan bisa dapat dari situ, dan paling ya kita ganti pompa, mungkin dayanya diperbesar gitulah supaya airnya yang kita butuhkan ini bisa lebih banyak. Mungkin sementara itu. Iya. Emang pipanya ukuran berapa? 8 in. 8 in ya? Ya, 8 in 6 jalur. 6 jalur. Nah, kalau dari sisi perizinan kayak gitu gimana? Maksudnya itu agak susah atau malah tidak sesuai peruntukan tuh gimana? Gitu. Sebelumnya? Oh enggak, kalau perizinan kita urus memang kan ada darat, ada laut kan. PKK PRL kan, ada yang darat itu nggak masalah, sudah berjalan. Yang laut kemarin kita udah urus. Sebenarnya kita sudah ada dulu izinnya kan, karena izinnya dulu cuma sampai ke gubernur provinsi ya, dan itu sudah ada izinnya kita untuk sedot air laut itu. Kemudian ada dari OSS harus PKK PRL, ya kita urus lagi, jadi kena 2 kali gitu. Ya kita sudah laksanakan, udah selesai. Itu kan cuman kita izin daerah yang kita mau pasang pipa dan kita sedot airnya gitu, cuma izin itu gitu kan. Jadi ya kita udah pasang ya pipanya sesuai aturan kan, titiknya juga mereka sudah drone gitu, udah pada titiknya kita sedot itu. Iya. Terus bedanya pembuangan air limbah ke sungai dengan ke laut, bedanya apa? Kalau dari perizinan, kalau ke laut tuh harus ke kementerian. Sedangkan kalau ke sungai ini cukup kemarin kabupaten ya. Makanya nyarinya juga salah satunya harus nyari aliran sungai tadi ya? Ya cuma jarang sih tempat kayak gini sih ya, makanya ini kita daerah-daerah sini ya cukup istilahnya luck ya, bisa buangnya ke sungai. Cuman memang beberapa teman ada kendala karena kan sepanjang sungai ini banyak kebun sawit warga. Jadi yang kita buang ini adalah air laut, air asin. Jadi kalau sampai masuk ke perkebunan ya bisa bermasalah gitu. Cuman ya yang kita punya juga kita benar-benar jalankan ipalnya dengan sesuai dengan aturan. Jadi pengecekan baku mutu semuanya ya di bawah standar jauh gitu. Jadi nggak masalah yang kita buang itu, lumpur semua kita tampung. Paling ya tingkat salinitas gitu. Cuma salinitas pun ya udah buang ke laut campur nggak terlalu parah dan jumlahnya kan nggak terlalu banyak ya. Berapa di sini salinitasnya? Kalau dari laut sekitar 30-an, kita buang sekitar udah hampir 25-26 lah. Udah masuk payung ya? Iya, udah masuk payung.